Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Story of the Luna, konten terbaru dari Coffee Shop The Luna yang pada nggak tahu kan Coffee Shop The Luna. Makasih ya tepuk tangan yang nggak ikhlas itu. Kali ini saya bersama salah satu narasumber yang kita lihat nih, kecantikannya tidak perlu diragukan lagi. Asal-asal. Namanya siapa, Kak? Nama aku Nawang Wulan. Asal dari mana asal? Asal aslinya dari Ciamis, tapi udah lama ngekos di Jogja. Oh. Nggak lama sih. Udah berapa tahun? Nggak berapa tahun, baru 4 jalan 5 bulan. Oh 5 bulan Iya. baruan. Oh terus kesibukannya apa tuh sekarang tuh? Kesibukannya kalau siang kuliah, tidur. Nah, kalau malam Terus? iya tidur, kuliah Tidur. sambil tidur. Oh, kuliah sambil Karena tidur. kuliahnya online. Oh. Ya. Terus malamnya part time di Deluna. Oh. Iya. Oh jadi baristanya The Luna juga? Iya. Oh. Alhamdulillah. Oh. Terus kalau dari apa? Kan The Luna tuh di Bantul ya? Iya. Kakak tinggal di mana? Kalau di Oh, aku kosnya di Jombor, jadi lumayan. di Jombor mana? Iya, di Jombor. Di terminal Jombornya? Iya, terminal Di Jombor. Jombor? Ring Road Utara. Oh. Sleman. Oh, Jauh banget ya kesini? setengah jam tuh ya? Ya enggak sih, cuma 20 menitan. Oh. Tapi kalau bawa motornya pelan setengah jam. Itu biasanya sendiri atau gimana? Dari sendiri? Gimana ya? Kadang sendiri. Kalau Kadang- misalnya ada yang mau nganter ya diantar. Oh ada yang nganter. Beda-beda tuh Kak, Hah? yang nganter. Beda-beda. Tergantung. Tergantung apa ya? Tergantung ada yang maunya. Oh. Jadi gini teman-teman, Story of the Luna kali ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang ya percintaan dari Widih, boleh, kita boleh. anak-anak muda lah ya. Kayak Kak Ulan tadi, dia apa namanya? Kalau pulang dari kopi The Luna, kerja ke rumahnya kan cukup jauh. Dia memanfaatkan Kosan ya. Iya. Memanfaatkan itu untuk bersama Nah. cowok-cowok yang lain. Mungkin Kalau teman-teman misalnya sama satu cowok kan bosen. oh, kamu cowok bosen no. Kalau dua nggak bosen Iya. ya kayaknya. Tiga dong ini. bisa lebih. Lebih bisa. Tergantung kita pengennya sama yang kayak gimana. Oh. Iya sih emang. Ya. gitu. Tapi kamu pernah nggak sih kayak misalnya videoin ya, kamu udah pacaran nih, terus kamu jatuh cinta lagi, pernah nggak sih? Sering. Soalnya kalau misalnya orang yang udah jadi pacar kita itu udah jadi gak menarik. Iya, menurut aku ya. Oh, nggak menariknya gimana? Jadi nih, itu terus bosan orangnya. Misalkan aku pacaran sama kamu. Ya, misalkan. Amin. Terus? Nah, terus kamu pertama sebelum pacaran sama aku tuh, wih kayak keren, kelihatannya ganteng banget. Tapi kalau aku udah jadi pacar kamu itu udah jadi biasa aja kelihatannya. Jadi yang orang lain banyak yang lebih menarik gitu. Sama halnya Tapi kayak- aku sayangi sama orang itu, sama kamu. Bener-bener banget. Gitu. Mungkin itu bukan kayak apa ya? Maksudnya kayak mungkin itu tuh kayak kebosanan di dalam hubungan nggak sih? Bosen iya. Iya kayak sama gitu. halnya misalnya nih kita nih kita sudah menyukai nih si satu orang misal nih, dan kita sudah menerima keburukannya dan kebaikannya, udah tahu tapi kita sudah. juga pengen mencoba hal-hal yang lain. Nah, itu. Kayak misalnya mungkin kekurangan dia di balik dia tidak orangnya cuek lah, bisa Iya. dibilang cuek. Terus tiba-tiba kita dapat satu sosok cewek ataupun cowok yang Kak Ulan bilang itu yang dia sangat tidak cuek, care banget dan romantis ibaratnya. Jadi itu kayak kan yang cuek itu pasti bakal kalah kan. Kita bakal lebih milih yang care. tapi kan kayak ibaratnya kan pasti ada kekurangannya si perselingkuhan itu juga kan. Perselingkuhan. Mas pasti ada kayak si selingkuhnya ini ada kekurangan juga kan. Yang Maksudnya gimana? misalnya nih si selingkuhnya ini punya kelebihan di mana dia Si selingkuhan aku. contohnya selingkuhan kamu itu punya kelebihan di mana dia care. Dia romantis lah bisa dibilang. Kelebihannya ya. Tapi Pasti ada kekurangannya juga. kekurangannya ini dimiliki pacarnya kita. Oh, ya kan namanya selingkuh saling jadi gini loh. Jadi Aku nih punya pacar. Hmm. Terus aku punya selingkuhan. Yang nggak dipunya pacar aku punya di selingkuhanku, yang nggak dipunya di selingkuhanku punya pacarku, gitu kan? Gitu maksudnya. Nah kalau misalnya aku dua-duanya dapat semua dong. Iya nggak sih? Duanya. Iya, jadi Tapi pernah? ya itu. Hah? Tapi pernah. Pernah. Serius lu? Pernah. Parah. Pernah. Cobain deh buat kalian selingkuh tuh.
Aku nggak bisa sih selingkuh. Nggak bisa selingkuh. Belum bisa. Belum bisa kayak. Mungkin aku mikirnya kayak gini, kan. Tapi selingkuh itu kayak nggak pacaran. Oh. Cuma aku punya pacar, tapi aku dekat sama orang. Dan yang kamu itu bisa dinamain selingkuh nggak sih kalau kayak gitu? Nah, gimana tuh? Gimana ya? Kalau selingkuh menurutku tuh kalau dia udah ada rasa, entah apa namanya, entah apa yang dilakukan. Contoh chattingan doang, tapi udah sama-sama rasa. Itu selingkuh. Menurut kamu? Kalaupun chattingan gak ada rasa itu nggak selingkuh. Gitu kayak ya? Udah jalan bareng, tapi ada rasa itu selingkuh. Kalau dia nggak ada rasa nggak selingkuh. Tapi kalau jalan bareng, udah jalan bareng nih, tapi nggak ada rasa itu nggak selingkuh berarti? Enggak. Masa iya? Sering. Tapi nggak tahu sih ceweknya sih. Itu berarti tergantung pendapat. Tergantung pendapat masing-masing. Kalau menurut aku selingkuh itu kita udah punya pasangan nih. Tapi ya gitu jalan-jalan walaupun nggak ada rasa, kita udah jalan sama orang itu selingkuh. Kita kan udah punya pawang lah gitu bahasa kerennya. Oh iya. Tapi kenapa jalan sama orang lain, cowok lagi berdua lagi? Nah itu selingkuh. Apalagi kalau pacar kita nggak ada waktu. Kita lagi butuh waktu, dia nggak ada. Siapa nggak ada waktu kan? Jadi Salah siapa nggak ada waktu? No, mampus no. Yang denger apa? Jadi kalau misalnya pasangan kita selingkuh, jangan sepenuhnya nyalahin pasangan kita, tapi introspeksi diri, kitanya tuh kayak gimana. Pasangan kita nggak mungkin selingkuh kalau kitanya nggak ini apa sih namanya? Tapi itu termasuk habit, kebiasaan memang. Bukan. Kamu apa zodiak? Aku Scorpio. Pantes. Scorpio tuh tidak cukup dengan satu pasangan. Masa ya? Iya. Semua Jadi orang dia butuh orang lain lagi. Jadi itu tergantung kalau pasangan kitanya asik, gak ngebosenin, nggak cukup. Jadi selingkuh itu sebenarnya faktor utamanya itu dari pasangan kita sih sebenarnya. Coba kalau dia bisa ngeiniin hubungan gitu, gak bakal ada tuh kata selingkuh, insya Allah. Jadi selingkuh tuh boleh apa nggak? Boleh apa nggak selingkuh? Sebenarnya kalau dibilang boleh enggak, harusnya enggak lah ya. Siapa sih yang mau diselingkuhin gitu? Tapi ya itu tuh dilakukan secara tidak sadar biasanya selingkuh itu. Tapi ada loh. Itu indah ya berarti Kak? Indah mendapatkan sesuatu yang baru, guys. Aku tuh punya teman di mana dia emang dua pasangan. Dan dua-duanya ini kayak seakan-akan memperbolehkan selingkuh. Kayak gini deh. Dia misalnya izin selingkuhnya. Jadi kayak misalnya dia 3 tahun nih. Siapa dia udahlah kita berikan. Dalam keberikan itu dia bersama pasangan-pasangan yang lain. Si cowoknya dengan entah sama cewek sahabat. Break itu artinya apa sih sebenarnya? Break kalau menurutku ya. Break Itu ngeles Kak. Iya kan? Bisa juga sih antara les. Tapi betul. kalau menurut mereka break itu kayak yaudah kita nggak komunikasi karena bosen tuh loh. Kayak wah aku udah sama kamu terus ke sekolah sama kamu, pulang sekolah sama kamu, makan sama kamu terus dulu kita break sebulan lah untuk biar nggak bosen dulu, biar hubungan kita tetap langgeng. Tapi akhirnya mereka balik lagi. Tapi emang kayak ibaratnya kayak sayangnya tuh. Kayak kalau udah sayang bosen. Dengan cara break tadi. Kalau menurutku tuh selingkuh tuh nggak boleh. Nggak boleh. Ya emang nggak boleh. Ya kalau menurutku ya tergantung pasangannya. Kayak misalnya dulu tuh nikah siri boleh nggak Kak? Nikah siri itu tergantung izin dari yang muda. Iya yang tua maksudnya. Vicky Prasetyo. Ya gitu. Tapi kalau misalnya mampu boleh. Kalau misalnya mampu. Jadi tuh apa namanya? Dulu pas waktu aku pacaran. Waktu aku pacaran tuh pernah selingkuh. Selingkuh. Enggak. Terus kayak bukan pacaran sih tuh ya. Aku punya pengalaman deket sama cewek. Kita udah jalan tuh. Kita udah chattingan, kita teleponan. Dia udah cerita keluarganya tuh. Kan udah cerita keluarganya tuh kayak seakan-akan kan ya udah dianggap kan ya. Setelah cerita keluarganya, bla bla blanya. Tiba-tiba dia itu curhat. Kak aku kok dulu ada di kelas ini. Kak aku nih ditembak deketin cowok terus dia ninggalin aku, gimana Kak? Hah? Kan deketin sama aku. Kayak aku mikir deket sama aku. Tapi ceritain orang. Wah, parah banget itu sih.
inisial N, belakang A, tengah-tengah T. Ayo lo siapa? Wah lu tai lu emang. Digituin cuy, habis itu terus lama kemudian. Ini masnya yang kebaperan kali apa gimana? Mungkin ya. Ya, bisa Kayak jadi. aku kan? nganggep dia deket, Tapi dia enggak. Dan itu aku pernah 2 kali gitu. 2 kali kayak Dua kali gitu. Pertama waktu SMA, kedua waktu kuliah. Kuliah juga. Udah deket. Kayak dua sama keluarga deket loh. Saya itu cuma dianggap ya kakakku, masku, dan kamu adikku. Kan tai banget. Kakakku adik. Makanya buat sekarang buat kalian semua nih, kalau misalnya dekat sama cowok ataupun cewek itu jangan berlebihan. Iya, jangan baperan. Jangan baperan. Stop jadi orang baperan. Soalnya ya kayak gini tadi kayak masnya Sakit bro. sakit. Gimana rasanya? Sakit bro. Gak dianggap. Anjing banget. Padahal udah berharap. Setiap hari kalau mau tidur, aduh aku sama dia. Besok ketemu dia, curi-curi pandang. Karena aku satu organisasi sama dia. Kalau rapat tuh ngeliatin dia. Jadi jangan berekspektasi tinggi sama seseorang, walaupun itu udah deket ya. Karena kan kita nggak tahu orang itu kan gampang berubah sifat. Kayak tadi contohnya tiba-tiba ceritain cowok, padahal deketnya sama siapa? Iya sih. Sama halnya kayak kita ini ya. By the way aku juga ini kerja di Deluna juga, tapi Ya. ini baru ya. Iya, Aku udah agak lama di Deluna. Dan kita sering itu ya, apa namanya, ngelihat teman-teman Deluna itu sering pacaran. Iya, dan apalagi yang customer yang sering nongkrong. Sering tuh ada satu customer tuh, satu cewek tuh. Pertama sama cowok A, kedua B, C. Oh, D. ganti-ganti gitu Iya, ya? tapi dia berdua mulu. Nah, Berdua jadi mulu. itu gimana tuh? Nah, Gimana kalau- pendapat Kalau teman-teman? Anda melihat video ini, berarti Anda itu yang ngerasa itu. Iya. Dan apa? Banyak loh, maksudnya kayak hal-hal yang masyarakat yang kita ngomongin yang Deluna lah, kita bilang Deluna ya, kayak teman-teman tuh bisa apa? Yang pacar-pacaran Deluna ya sih. Buat dia yang apa? Berusaha mesraan di Deluna sampai pagi lagi Deluna ya. Jadi bebas tuh kalian kalau mau ngopi tuh di Deluna nih. Sambil ngopi. Nih. Ini. Kayak gini vibes-nya, guys. Vibe-nya gimana? Ini salah satu ini, by the way. Apa namanya, kayak tempat Apa? baru dulu ya. Itu belakang ya. Iya. Belum ada setahun sih. Area sini tuh enak banget buat pacaran. Nah, buat Enak pacaran banget tuh. buat pacaran. Di Buat- pintu belakang ya kak ya? Iya, soalnya tertutup. Nah, jadi Tapi ada Rahasia CCTV. terjamin ya? Enggak. kayak tadi aku aja bisa tahu kalian selingkuh lah, yang customer tadi. Nah, kan. yang beda-beda itu. Tapi kan nggak diomongin ke publik ya. Iya, ini ya itulah. Itulah. Jadi di PB ini lebih apa? Lebih enak, kayak lebih sunyi gitu ya. Dan masuknya pun lebih apa namanya? Dianterin minumannya, dianterin pakai kunci dan lain, lebih enak tuh. Lebih kayak di iniin banget gitu. Udah mungkin sekian ya. Ada lagi mau diomongin? Pesan-pesan pun buat kakak masyarakat yang lihat ini. Pesan-pesan Buat yang selingkuh dan lain-lain itu gimana? Pesan-pesannya lah. apa ya? Ya itu tadi intinya, jadi orang itu cewek ataupun cowok ya, jangan terlalu menaruh harapan tinggi kepada seseorang. Karena ya tadi kasusnya, takutnya kita udah berharap nih, berekspektasi nih dia bakal sama kita, ujungnya malah sama orang. Pengalaman. Sama halnya kayak yang udah berpasangan. Kalau menurutku ya selingkuh tuh nggak boleh. Tapi kalau kalian punya perjanjian gimana, oh ya udah nggak apa-apa sama yang lain, tapi tetap endingnya sama kamu ya nggak apa-apa. Tapi tetap perselingkuhan tuh tidak dimaafkan. Kayak misalnya aku lah, kan beliau udah punya pacar. Aku sama pacarku tuh kayak bilang salah satu masalah yang nggak bisa dimaafkan tuh selingkuh. Karena udah beda hati. Kalau menurutku, jadi kayak seakan-akan. Tapi kan katanya orang-orang itu bisa berhak mendapatkan kesempatan kedua. Enggak, kayak fuck lah anjing. Oh. Apa sih selingkuh yang bisa dia udah sama yang Apa sih lain gitu loh. kesempatan kedua Maksudnya nggak ada? enggak ada kalau gitu lah, enggak boleh lah, cari yang lain lah. Ya itu mungkin sedikit story of the Luna ya buat hari ini ya. Yes. Buat teman-teman yang mau ngopi di Luna itu ada di gimana, jalan apa? Jalan Gatah. Jalan Tak, deket. Kasihan Bantul, Betul. pokoknya areanya strategis banget guys, di Ah. perempatan, pas perempatan Deket Indomaret. Deket sama kampus UMY. UMY. Kita buka dari jam, kalau Ramadan ini kita buka jam 3 ya? Iya, Jam 3, jam 3 sore sampai jam 3 dini hari. jam Subuh. 2. Jam 3. Oh iya. Dari betul. jam 3 sampai jam 3 dini Jam hari. 2. Kalau kakak Nawang yang nge-shift hari apa aja sampai jam berapa? No.
Kalau aku Nur, kalau Ramadan aku jam 3, dari jam 3 guys, jam 3 sore. Kalau yang mau ketemu aku bisa di jam 3 sore sampai jam tengah malam lah, jam 12. Ya aku ada di sini. Ya buat teman-teman yang mau lah. Sama by the way kita ada itu loh, apa promo di Shopee. Ya. Itu kita bisa Lebih murah ya? diskon 60% buat teman-teman yang mager itu. Lumayan loh guys, 60% banyak banget. Buat Shopee. Ya mungkin sekian story of the Luna. Mungkin lain kali kita berjumpa dengan tema yang berbeda. Oke. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye, makasih. Waalaikumsalam.